Halo semua, Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Fadri Taufikur Rahman dengan NIM 15136200056 dari Program Studi Pendidikan Profesional Teknik Elektronika Universitas Negeri Jakarta. Dan perkenalkan juga, ini adalah dosen pengampu Fisika 2, Ibu Dr. Arum Setiawati MT. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang materi subbab sebuah muatan titik dalam medan listrik. Sebelumnya, saya mau nanya nih, ada yang tahu nggak apa itu medan listrik? Menurut buku yang ditulis oleh Holiday, medan listrik adalah sebuah medan vektor. Medan ini merupakan distribusi vektor-vektor, di mana setiap dalam ruang di sekitar suatu objek bermuatan, seperti batang bermuatan, memiliki sebuah vektor nilai dan arah. Nah, di sini kita akan mulai menelaah apa yang terjadi pada sebuah partikel bermuatan yang diletakkan di dalam suatu medan listrik yang dibangkitkan oleh muatan lainnya yang diam atau bergerak lambat. Sebuah gaya elektrostatik akan bekerja pada partikel. Sebagaimana rumusnya, yaitu F vektor sama dengan Q E vektor, di mana Q adalah muatan partikel dan E vektor adalah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan lainnya di lokasi partikel tersebut. Medan ini bukan medan yang dibangkitkan oleh partikel itu sendiri. Untuk membedakan kedua medan ini, medan yang bekerja pada partikel dalam persamaan 22/28 sering disebut sebagai medan eksternal. Partikel atau objek bermuatan tidak akan dipengaruhi oleh medan listriknya sendiri. Sebagaimana persamaan 22/28 mengatakan pada kita bahwa gaya elektrostatik F vektor yang bekerja pada sebuah partikel bermuatan yang terletak di dalam medan listrik eksternal F vektor akan memiliki arah yang sama dengan arah F vektor jika muatan di partikel tersebut positif, dan memiliki arah yang berlawanan dengan arah E vektor jika Q negatif. Pada tahun 1910 sampai dengan tahun 1913, fisikawan Amerika yaitu Robert Andreas Millikan memainkan peranan penting dalam pengukuran muatan elementer. Beliau mengilustrasikan aparatus yang digunakannya. Ketika tetesan-tetesan kecil minyak ini disemprotkan ke dalam ruang A, sebagian diantaranya akan memperoleh muatan, baik muatan positif maupun muatan negatif selama proses berlangsung. Perhatikan tetesan minyak yang turun melewati lubang kecil dan masuk ke dalam ruang C. Di gambar ini kita diperlihatkan sebuah tetesan bermuatan negatif yang bergerak di antara dua plat konduksi pembelok, atau bisa disebut juga dengan deflecting pad, di mana dalam ruang di antara kedua plat ini sebuah medan listrik seragam E vektor yang mengarah ke bawah telah dibangkitkan. Tetesan tersebut akan dibelokkan ke arah menurut persamaan 22/28 dan kemudian mengenai permukaan kertas pada suatu posisi yang ditentukan oleh magnitudo medan E vektor dan muatan tetesan Q. Dalam praktiknya, E akan dipertahankan konstan dan posisi jatuhnya tetesan akan ditentukan oleh muatan Q yang diberikan pada tetesan di dalam unit pengisian muatan yang harus dilewati oleh tetesan tersebut sebelum memasuki sistem pembelok. Unit pengisi muatan ini pada gilirannya diaktifkan oleh sinyal-sinyal elektronik yang mengkodekan material yang akan dicetak. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar yang sebelah kanan. Di situ diperlihatkan sepasang plat pembelok di dalam printer inkjet dengan sumbu-sumbu koordinat yang berhimpit. Setetes tinta dengan massa M 1,3 dikali 10 pangkat minus 10 kg dan muatan negatif bermagnitudo Q sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat minus 3 C.
memasuki daerah di antara kedua plat. Pada mulanya bergerak di sepanjang sumbu X dengan kecepatan Fx sama dengan 18 meter per second. Panjang setiap plat adalah L sama dengan 1,6 cm. Kedua plat bermuatan dan karena menghasilkan medan listrik di setiap titik dalam ruang di antara kedua plat. Asumsikan medan E vektor mengarah ke bawah seragam dan memiliki magnitudo 1,4 dikali 10⁻⁶ Newton per Coulomb. Berapakah jauhnya pembelokan vertikal yang terjadi pada tetesan tinta tersebut ketika mencapai ujung terjauh kedua plat? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita dapat menerapkan hukum kedua Newton, F sama dengan ma. Kita dapat menuliskan AY sama dengan F per M sama dengan QE per M. Selama jangka waktu T ini, perpindahan vertikal dan horizontal tetesan tersebut adalah Y sama dengan 1/2 AY R pangkat 2 dan Fx kali T. Dengan menghilangkan variabel T di antara kedua persamaan ini dan mensubstitusikan persamaan 22 step 30 ke dalam persamaan 22 step 31 untuk menggantikan AY, kita akan memperoleh Y sama dengan Q kali E kali L pangkat 2 dibagi 2M Fx pangkat 2 sama dengan 1,5 dikali 10⁻⁴ Coulomb dikali 1,4 kali 10⁻⁶ Newton per Coulomb dikali 1,6 kali 10⁻⁴ meter persegi dibagi 2 dikali 1,3 dikali 10⁻⁻10 kg dikali 18 meter per second. Hasil akhir yang kita dapat adalah 0,6 mm. Sekian dari saya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like video ini dan share video ini kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini.